Terus share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk hari pertama, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, masa pandemi COVID-19, SMP Negeri 1 Gabus, program Sekolah Penggerak PST, Gabus 15 sampai dengan 17 Juli 2021. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah profil sekolah dan pengenalan lingkungan sekolah. Anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tentunya anak sekalian merasa bangga bahwa kalian telah diterima pada sekolah yang merupakan sekolah unggulan di Kecamatan Gabus. Untuk itu, anak-anak sekalian harus merasa bangga, harus tumbuh motivasi untuk selalu maju dan maju demi tercapainya tujuan sekolah. Untuk itu, anak sekalian harus memperhatikan apa yang materi saya sampaikan pada kali ini. Nama sekolah SMP Negeri 1 Gabus dengan alamat Jalan Tahunan nomor 11, Desa Tahunan, Kecamatan Gabus, Provinsi Jawa Tengah. Nomor statistik sekolah 2011315080006. Adapun akreditasi sekolah SMP 1 Gabus adalah A atau unggul dengan nilai 93. Sehingga anak sekalian harus merasa bangga bahwa kalian menjadi warga SMP Negeri 1 Gabus. Akan saya sampaikan visi sekolah. Visi merupakan impian atau harapan, cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Adapun visi sekolah SMP Negeri 1 Gabus adalah bertakwa, berkarakter, berprestasi, kompetitif, dan cinta lingkungan. Bertakwa adalah menjalankan apa yang menjadi perintah agama dan menjauhi segala apa yang dilarang. Berkarakter adalah memiliki profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 karakter yang harus dimiliki oleh anakku sekalian. Berprestasi. Kalian harus berprestasi baik dalam bidang akademik maupun akademik, sehingga membawa kemajuan, membawa kebanggaan SMP Negeri 1 Gabus Kabupaten Grobogan. Kompetitif. Kalian harus selalu bersaing dengan baik, dengan jujur, menunjukkan bahwa jati diri kalian sebagai warga SMP Negeri 1 Gabus. Dan cinta lingkungan. Tentunya anak sekalian harus menjaga lingkungan sekolah agar tetap indah, bersih, aman, dan nyaman. Adapun indikator dari visi sekolah
Yang pertama adalah unggul dalam kegiatan keagamaan. Anak sekalian, banyak sekali kegiatan keagamaan yang ada di sekolah kita. Kalian harus memiliki keterampilan dalam keagamaan. Yang kedua, unggul dalam sikap dan perilaku. Kalian tunjukkan kepada masyarakat bahwa kalian sebagai warga SMP Negeri 1 Gabus memiliki sikap dan perilaku yang baik, yang menjadi uswatun hasanah atau suri teladan bagi warga yang lain. Yang ketiga, unggul dalam prestasi akademik. Kalian semua harus memiliki prestasi akademik yang sangat baik, sehingga membawa kemajuan, membawa nama baik SMP Negeri 1 Gabus. Yang keempat, unggul dalam kegiatan keolahragaan. Bagi anak-anakku sekalian yang memiliki prestasi dalam bidang keolahragaan, bisa ditampilkan, bisa kita lombakan, sehingga kalian membawa prestasi yang sangat bagus demi kemajuan SMP kita. Yang kelima, unggul dalam kegiatan kesenian. Banyak kesenian yang akan kalian temui, yang akan kalian jumpai di sekolah SMP 1 Gabus. Ya. Kesenian karawitan, ada rebana, ada angklung, dan masih banyak lagi kesenian yang lain. Ada seni tari ya. Yang keenam, unggul dalam kegiatan keterampilan. Dan yang terakhir, unggul dalam kegiatan memelihara lingkungan sekolah. Tentunya kita semua sebagai warga sekolah menjaga, memelihara lingkungan sekolah kita agar sekolah kita menjadi sekolah yang indah, aman, nyaman, dan damai. Berikutnya adalah misi sekolah. Anak sekalian, misi adalah merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan oleh warga sekolah untuk mencapai visi sekolah. Jadi, misi ini adalah tujuan yang akan kita capai atau upaya tindakan apa yang kita wujudkan untuk mencapai visi sekolah kita. Adapun misi sekolah kita yang pertama adalah menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dipeluk dan memiliki budi pekerti luhur. Yang kedua, menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mengoptimalkan potensi siswa. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan praktikum atau penelitian ilmiah. Yang keempat, melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya bangsa. Yang kelima, menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk berprestasi di bidang olahraga. Yang keenam, mengembangkan budaya kompetitif dalam bidang akademik dan non-akademik. Adapun misi yang terakhir adalah menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, tertib, bersih, dan indah. Terwujudnya pengembangan kurikulum yang adaptif dan program. Itulah misi sekolah kita yang merupakan tindakan yang akan kita lakukan
untuk mencapai visi sekolah. Adapun tujuan sekolah yang akan kita capai bersama, yang pertama adalah terwujudnya pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif. Tujuan yang kedua adalah terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, terwujudnya lulusan yang cerdas dan kompetitif. Adapun yang keempat, terwujudnya SDM, sumber daya manusia pendidikan, yang memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang tinggi. Yang kelima, terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan. Yang keenam, terwujudnya manajemen sekolah yang tangguh. Yang ketujuh, terwujudnya pembiayaan pendidikan yang memadai. Dan yang terakhir dari tujuan sekolah kita adalah terwujudnya standar penilaian prestasi akademik dan non-akademik. Itulah anak sekalian, tujuan sekolah kita, dan wajib kita wujudkan, wajib kita usahakan, kita ikhtiarkan agar tujuan sekolah tersebut tercapai dengan baik. Selanjutnya, data guru dan karyawan. Adapun kepala sekolah kita, kepala sekolah SMP Negeri 1 Gabus adalah beliau Bapak Nur Hadi MPD. Jumlah guru 45 guru, sedangkan jumlah karyawan 11 karyawan. Kita lanjut, anak-anak sekalian, untuk jumlah rombongan belajar atau rombel. Sekolah kita memiliki rombel atau rombongan belajar 30 rombongan belajar dengan rincian kelas 7 10 rombel atau 10 rombongan belajar dari kelas 7A sampai dengan kelas 7J. Kelas 8 10 rombel atau 10 rombongan belajar dari kelas 8A sampai dengan kelas 8J. Kelas 9 terdiri dari 10 rombel atau 10 rombongan belajar dari kelas 9A sampai dengan kelas 9J. Gedung SMP Negeri 1 Gabus. Anak sekalian, kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan, tentunya kalian sebagai warga baru dari SMP Negeri 1 Gabus harus mengetahui, harus paham benar gedung yang ada di SMP Negeri 1 Gabus, sekolah kita tercinta. Yang pertama adalah ruang kepala sekolah. Anak sekalian, kalau kalian masuk pada pintu sebelah selatan, sana ada kita melihat pada kanan jalan, ya, itu ada ruang kepala sekolah dan ruang tata usaha, itu menjadi satu ruang. Terus berikutnya adalah ruang guru. Yang keempat adalah ruang BK yang berada pada sebelah timur indoor. Terus yang kelima, ruang lab IPA yang berada pada bangunan sebelah selatan.
ruang lab bahasa, berikutnya ruang lab komputer yang berada pada lantai 1 dan juga lantai 2. Ruang OSIS, ruang pramuka, ruang UKS, ruang perpustakaan, musola, ruang koperasi dan atau ruang koperasi siswa atau ruang koperasi sekolah, indoor. Anak sekalian bisa melihat ada bangunan yang sangat besar, indah, yang berada di tengah gedung SMP 1 Gabus. Itulah indoor kebanggaan dari sekolah kita. Berikutnya adalah kantin. Kantin berada pada bangunan paling timur. Anak sekalian, untuk kantin, sekolah kita tersentral menjadi satu, sehingga mudah sekali dalam pengelolaan sampah. Berikutnya adalah lapangan bola voli. Dilanjutkan lapangan bola basket dan lapangan sepak bola yang berada pada timur kantin, dan yang terakhir adalah pamanisasi. Itulah gedung dari SMP Negeri 1 Gabus Kabupaten Grobogan. Kita lanjut pada tata tertib SMP Negeri 1 Gabus. Yang pertama, pakaian seragam siswa diatur sebagai berikut. Untuk hari Senin dan Selasa, seragam OSIS, atas putih, bawah biru, beratribut lengkap, dan berikat pinggang hitam, bersepatu hitam, serta berkaos kaki putih. Untuk hari Rabu dan Kamis, anak sekalian, kalian memakai seragam identitas sekolah, berikat pinggang hitam, sepatu hitam, dan berkaos kaki putih. Untuk hari Jumat dan Sabtu, anak sekalian memakai seragam pramuka dengan beratribut lengkap, berikat pinggang hitam, sepatu hitam, dan berkaos kaki hitam. Yang kedua, hadir di sekolah 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai, yaitu pukul 7 tepat. Anak sekalian, kalian harus datang lebih awal di sekolah, sehingga akan tercipta sekolah kita yang kondusif dalam pembelajaran. Adapun tata tertib yang ketiga adalah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran. Anak sekalian harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran yang ada di SMP kita. Yang pertama, harus sudah berada di dalam kelas setelah tanda masuk dibunyikan. Yang kedua, sebelum masuk kelas pada jam pelajaran pertama, siswa wajib berbaris rapi dan masuk satu persatu. Yang ketiga, sebelum guru masuk, siswa harus berada di dalam kelas dengan tenang. Setelah 5 menit belum ada guru yang masuk, pengurus kelas, bisa ketua kelas, atau wakil, atau sekretaris, wajib melapor pada guru piket, atau
PKS, pembantu kepala sekolah bidang kurikulum. Yang keempat, siswa yang tidak masuk, orang tua atau wali harus memintakan izin kepada guru piket atau guru BK. Tidak boleh siswa membuat surat keterangan sendiri untuk tidak masuk di sekolah. Surat keterangan tidak masuk sekolah harus dibuat oleh orang tua atau wali kalian masing-masing. Yang kelima, siswa yang karena sesuatu hal harus pulang sebelum waktunya, harus minta izin kepada guru piket atau guru BK. Bagi siswa yang ada keperluan mendadak atau orang tua wali hadir di sekolah untuk memintakan izin dari putranya, kalian harus minta izin kepada guru piket atau guru BK. Selanjutnya, membawa dan memanfaatkan buku pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran. Anak-anak sekalian harus membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran pada hari tersebut. Serta jangan lupa anak sekalian menyiapkan juga buku literasi. Berikutnya, mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Kalian harus mengerjakan semua tugas, harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, baik itu bersifat individu atau tugas pribadi dan juga kelompok. Berikutnya, mengikuti semua tes atau ulangan dengan jujur dan menjauhkan diri dari perilaku curang. Anak sekalian, kalian harus mengikuti semua tes atau ulangan. Tentunya harus memiliki rasa tanggung jawab, harus jujur, serta tidak boleh berperilaku curang dalam mengikuti tes tersebut. Mengikuti proses pembelajaran dengan tertib, tenang, dan menyenangkan. Berikutnya, mengikuti upacara bendera hari Senin. Anak sekalian, setiap hari Senin, kalian wajib untuk mengikuti upacara bendera hari Senin. Dan juga pada hari besar nasional lainnya. Dengan tertib dan disiplin. Adapun tata tertib yang kelima, menjunjung tinggi dan mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan kesopanan. Yang keenam, mengikuti ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Anak sekalian, kelas 7, kalian harus mengikuti ekstrakurikuler pramuka yang dilaksanakan pada hari Jumat. Dan minimal 1 ekstrakurikuler pilihan. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu guru terkait ekstrakurikuler tersebut. Berikutnya, mengikuti pelajaran tambahan sesuai ketentuan sekolah. Yang kedelapan, mengikuti kegiatan khusus sekolah seperti kerja bakti nanti pada
momen-momen tertentu akan dilaksanakan kerja bakti bersama, baik itu Bapak Ibu guru, karyawan, serta anak-anak sekalian kelas 7, 8, 9 untuk kerja bakti bersama. Itu juga dengan salat berjamaah bagi yang muslim diwajibkan untuk salat berjamaah di sekolah dengan jadwal yang telah ditentukan. Serta juga ada senam pagi yang akan dilaksanakan pada hari Jumat. Jumat sehat, ada Jumat bersih, dan lain sebagainya. Yang ke-9, menata rambut dengan rapi dan sopan. Yang 10, menjaga kebersihan, kerapian, dan keamanan di dalam kelas dan di luar sekolah. Anak sekalian, kita sebagai warga SMP 1 Gabus harus menjaga kebersihan, harus menjaga kerapian dan keamanan, agar sekolah kita menjadi sekolah yang aman, nyaman, bersih, indah, serta sehat. Pembiasaan pada saat masuk kelas. Anak sekalian, pembiasaan di SMP Negeri 1 Gabus, yang pertama membaca Asmaul Husna bagi yang beragama Islam. Setelah membaca Asmaul Husna, dilanjutkan senam otak. Senam otak ini sangat berguna sekali untuk keseimbangan otak kanan dan otak kiri, sehingga anak sekalian dalam menerima pembelajaran akan lebih mudah, akan lebih enjoy. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan berdoa. Setelah berdoa adalah literasi. Anak sekalian, pada pembiasaan literasi, kalian akan menerima buku literasi. Setiap siswa akan menerima buku literasi, dan buku ini akan kalian baca. Setelah kalian baca, akan kalian rangkum atau rusum dari apa yang kalian baca. Dan ini dilaksanakan setiap hari. Bagi siswa yang terlambat, yang pertama, berbaris di lapangan untuk dibina oleh guru bimbingan konseling. Yang kedua, setelah dibina, mengambil sampah yang berada di lapangan. Dan yang ketiga, masuk kelas dengan membawa kartu bukti terlambat. Anak sekalian, itulah profil sekolah kita dan pengenalan lingkungan sekolah. Semoga kalian lebih paham, lebih jelas bagaimana lingkungan sekolah kalian yang merupakan sekolah baru, agar kalian cepat berinteraksi, agar kalian memiliki rasa tanggung jawab untuk kemajuan SMP Negeri 1 Gabus. Demikian materi profil sekolah dan pengenalan lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat bagi kalian. Selamat untuk kalian
sebagai warga baru SMP Negeri 1 Kudus. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.